Biarlah firman-Mu Tuhan akan sungguh menjadi penopang kami. Dan dasar kami berdoa. Punya pemahaman yang benar Tuhan. Sehingga doa yang Kau berkata, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh akan menjadi efektif. Akan besar kuasanya. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi dasar untuk kami bisa berdoa secara efektif. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Baik, mari kita lihat ada dalam waktu yang singkat ini. Sebelum kita nanti akan berdoa syafaat. Saya akan memberikan 5 rahasia doa yang efektif. Karena Alkitab berkata dalam Yakobus, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh. Apa dikatakan? Besar kuasanya. Tapi di dalam bahasanya effective prayer avail much. Doa yang efektif itu punya dampak yang besar. Nah, bagaimana melihat doa yang efektif itu? Ada 5 dasar firman Tuhan. Yang pertama bahwa doa yang efektif itu harus dilakukan, dipanjatkan dengan tulus. Katakan sama-sama tulus. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 18. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa yang mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Yesus menggambarkan di sini siapa dirinya, bahwa Dia melayani dengan tulus. Doa kita bila kita panjatkan hanya sekedar supaya dilihat orang. Di dalam Matius, Yesus berkata, doa seperti ini adalah doa orang munafik. Yaitu doa yang semua sekedar performance. Sekedar seperti seorang yang bermain drama. Kata munafik itu, hipokrit adalah kata yang dipakai untuk pemain drama pada masa Yunani. Yaitu orang yang ingin mencari aplaus dari orang lain. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu berdoa bukanlah untuk mencari hormat kepada dirimu. Bagaimana caranya berdoa yang tidak efektif? Walaupun kelihatannya doanya bagus, kata-katanya indah. Yaitu ketika kita mencari tempat, panggung. Wah, ini banyak orang nih, lalu kita berdoa. Atau wah, ini tempat rame nih, lalu kita mulai khusyuk berdoa. Dan orang bilang, wow, luar biasa. Nah, untuk itu Yesus mengatakan, kamu sudah dapat upahnya. Validasi kamu dari orang banyak sudah kamu dapat, tapi bukan lagi dari Allah. Tidak ada validasinya dari Tuhan. Doa yang efektif itu, yang penuh kuasa, ketika kita berdoa dari ketulusan hati kita. Ketulusan. Tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kepada Dia yang mengutus. Jadi ketulusan itu dimulai dari sikap hati kita. Apa yang kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Doa saya kalau tidak memuliakan Tuhan, percuma saya berdoa walaupun kata-katanya bagus. Tidak ada gunanya. Apalagi kalau doanya cuma untuk diri sendiri. Untuk supaya sekedar kaya, sehat, bahagia, sejahtera. Gak ada gunanya. Doa kita haruslah kepada Dia yang mengutus. Dikatakan kalau kamu melakukan seperti itu, tidak ada ketidakbenaran, tidak ada kepalsuan. Nah, yang kedua, rahasia doa yang efektif bukan saja penuh dengan ketulusan, tapi juga harus penuh dengan keyakinan. Katakan sama-sama keyakinan. Nah, keyakinan di sini bicara mengenai iman. Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, ini salah satu ayat yang paling kuat tentang doa. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta. Katakan sama-sama, apa saja yang kamu doakan dan minta. Nah, dikatakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Nah, di sini dipakai kata lampau, aorist. Karena itu jadi sebuah kesimpulan. Kalau kamu berdoa, kalau kamu bermohon. Jadi baik itu doa secara general maupun doa secara spesifik.
Kata minta di situ permohonan adalah something yang spesifik. Misalnya berdoa untuk kebutuhan keuangan saudara, membayar kewajiban, uang sekolah, mungkin pengobatan, dan berdoa dengan jumlah tertentu. Apa yang menjadi target saudara itu spesifik. Kalau misalnya yang permohonan itu seperti kita berdoa bagi bangsa negara, itu permohonan yang general. Dikatakan apa saja yang kamu doakan dan minta, percaya. Jangan begini, kira-kira Tuhan jawab enggak ya? Kira-kira Tuhan berikan enggak ya? Kalau dasarnya adalah firman, Tuhan itu dibatasi oleh firman. Dia tidak bisa keluar dari perkataannya sendiri. Alkitab berkata dia bukanlah pendusta. Artinya kalau dia sudah berbicara tidak ada yang batal. Maka doa kita haruslah doa dengan iman. Dasarnya adalah iman. Percayalah, yakinilah bahwa kamu telah menerima. Katakan saya telah menerima jawaban doa saya. Ya, maka itu jadi milik saudara. Amin. Imani itu saudara. Iman selalu bertindak sepertinya seolah-olah sudah saudara dapatkan. Sudah saudara terima. Makanya bagaimana respon dari setelah saudara minta? Bersyukur. Tuhan terima kasih engkau sudah memenuhi kebutuhanku. Tuhan terima kasih kesembuhan itu sudah diberikan kepadaku. Tuhan terima kasih bahwa izin proyek ini, approval ini sudah aku terima. Amin. Yang ketiga, setelah ketulusan, keyakinan adalah kesungguhan. Sama-sama katakan kesungguhan. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ini menjadi salah satu dorongan karena doa yang biasa dikutip juga adalah tentang Elia. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dikatakan Elia itu manusia biasa. Padahal menurut orang Yahudi Elia itu luar biasa. Karena pertama dia gak mati. Yang kedua dia terangkat. Yang ketiga dia akan datang lagi. Itulah menurut konsep orang Yahudi. Elia itu luar biasa. Tapi Yakobus bilang Elia itu biasa. Kayak kamu dan saya. Elia itu biasa, gak ada sesuatu yang besar itu Allahnya Elia. Amin. Bukan karunia Elia, Allahnya Elia yang besar. Elia manusia biasa dan ketika dia berdoa dikatakan kemudian Tuhan berdoa, dia membuat doanya itu bedanya adalah doanya sungguh-sungguh. Kalau kita lihat caranya Elia berdoa, dia tidak menyerah. Dari mulai segumpal awan, dia terus-menerus berdoa sampai itu menjadi hujan. Ya, diperlukan sebuah kesungguhan. Ayat 16, karena itu, jadi sekali lagi kesimpulan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Penulis Yakobus, Rasul Yakobus mengatakan bahwa kalau kamu berdoa diperlukan kesungguhan. Apa itu kesungguhan? Kesungguhan bukan gini, bukan kita serius sama mata-mata tutup mata, nggak lihat-lihat gitu ya, nggak sambil konten-konten, bukan. Kecuali orang multimedia. Saudara, yang namanya kesungguhan di sini melibatkan tubuh, jiwa, rohmu, emosimu, tenagamu. Itu yang namanya doa kesungguhan, itu namanya doa efektif. Fervent, kata fervent itu diterjemahkan dari kata orang yang sampai gitu, kira-kira gitu. Itu fervent. Gak mungkin sambil nyanyi, gak mungkin. Kalau saudara lihat kesungguhan itu ketika saya gak nyerah. Tapi yang kedua dikatakan pertama adalah ampuni dosamu. Saling mengaku dosa. Gak boleh kita datang seenaknya, merasa bahwa baru saja kita berdosa, lalu tenang-tenang, lalu kita boleh berdoa dan Tuhan pasti jawab. No, kita gak bisa bermain-main dengan itu. Be serious in your prayer, lalu kemudian juga berserius di dalam penyampaian. Datanglah dengan sebuah kesungguhan hati. Kadang-kadang saudara mesti berteriak, sama seperti begini, kalau saudara sudah mentok. Masih jaim-jaim gak sih? Kalau bisa teriak-teriak. Saya ingat waktu saya pergi habis perang saudara di Ambon. Saya naik ke menara doa di gereja di Ambon sana. Waduh doanya. Saya bilang
Kok bisa ya Tuhan, ulek Tuhan, cincang-cincang. Saya bilang, ini mau bikin gaduh-gaduh atau mau bikin apa ini? Ulek Tuhan, cincang-cincang Tuhan, giling Tuhan. Wah, saya bilang, udah gimana, di depan sudah tinggal, semua orang sudah berjalan, itu sudah tinggal diserang, tinggal sedikit lagi. Ada sampai dia bilang gini, Pak, bayangkan kita mesti berdoa Pak, kapan kita keluar, kapan kita jalan. Satu kali ada satu orang bilang, ayo cepat. Si pendoanya bilang gini, belum, tunggu Tuhan. Wih, gimana caranya? Kita tunggu. Orang sudah bilang, ayo cepat. Tunggu Tuhan. Dan the moment dia bilang, sekarang lari saudara. Persoalannya, satu orang yang dia tuntun ini adalah oma yang buta. Rumah di mana mereka tadi bersembunyi meledak saudara. Di granat. Kadang-kadang ketika kita tidak berada dalam situasi yang genting, gak ada gitu kita doanya itu seperti doa yang seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Tapi kalau saudara sudah di depan saudara itu adalah kerusuhan, orang yang akan membakar. Saya ingat waktu 98, saya masih sama istri saya cuma berdua, lewat tuh gerombolan orang yang baru menjarah. Langsung kita matiin, langsung berdoa bersyafaat. Dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau ini terakhir Tuhan, biarlah ini menjadi bagian kami memuliakan Tuhan. Mungkin kami menjadi martir pertama gereja ini. Saudara-saudara sederhana. It takes fervent prayer. Jangan main-main di dalam berdoa. Lalu kemudian yang keempat, ketekunan. Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 berbicara, Yesus mengatakan, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu. Kata Matius 7 ayat 7, minta, cari, ketuk. Itu dipakai dengan verba yang sifatnya kini. Jadi itu harusnya dibilang begini. Keep on asking, keep on praying, keep on knocking, keep on seeking, keep on. Keep on, terus. Dan ilustrasi yang dipakai adalah janda dengan hakim yang tidak adil itu. Dia terus saja. Tidak peduli siang, malam, terus. Tekun itu artinya saudara, kita memikul beban itu dalam waktu lama tapi dengan sukacita. Itu kata tekun. Jadi tak jemu-jemu berdoa artinya saya akan terus menyampaikan, saya tidak akan menyerah. John Knox bilang begini, give me Scotland or I die. Berikan aku Scotland atau aku mati sekalian. Bersediakah saudara untuk mempertaruhkan nyawa saudara demi keselamatan bangsa kita? Mari kita berdoa seperti ini. Mari kita menjadi serius dengan bangsa kita. Bangsa kita sedang perlu dukungan doa. Bukan kita nyinyir, tapi kita berdoa dan berseru kepada Tuhan sampai terjadi breakthrough. Amin. Dan terakhir, bukan cuman kita perlu tulus, bukan cuman kita perlu iman. Jadi artinya begini, kalau perlu iman atau keyakinan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, ini serius, ini satu rahasia benar. Dan saya mau dorong ini menjadi cara saudara berdoa. Ketika kita berdoa, ambil firman sebagai dasar. Jangan cuma kutip saja kata-kata baik, kata-kata yang enak, kata-kata yang nyaman. Bukan itu doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa dasarnya firman. Karena yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah firman. Jadi supaya doa kita jangan menjadi presumptuous prayer. Doa yang dianggap benar. Tapi doa yang dari kebenaran. Karena itu, satu, tulus. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menerima jawaban doa pun, kembali itu adalah untuk Tuhan. Yang kedua, iman. Keyakinan. Yang ketiga, kesungguhan, keseriusan. Tenacity, kita tidak gampang untuk menyerah. Bahkan kalau perlu harus jengking-jengking, orang bilang keram-keram. Paulus bilang begini, aku harus sakit melahirkan demi kalian. Sakit melahirkan, loh laki-laki kok sakit melahirkan? Artinya apa? Dia mengerang seperti kontraksi untuk lahir. Dan dia bilang gini, demi melahirkan Kristus dalam kalian. Bersyafaat itu kadang-kadang, makanya ibu-ibu yang paling banyak, perempuan tuh paling ngerti yang namanya bersyafaat. Karena mereka tahu yang namanya melahirkan. Coba laki-laki,
disuruh melahirkan. Mungkin dari meja operasi sudah loncat saudaraku. Ya kan? Nggak tahan dia dalam rasa sakit. Tapi perempuan sanggup untuk menahan rasa sakit itu dalam waktu yang lama. Tapi jangan jadi kepahitan, haleluya. Ketekunan itu tadi, tidak jemu-jemu. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang akan membalas dan menjawab doa kita. Dan yang terakhir, kesabaran. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran. Katakan sama-sama, iman dan kesabaran. Mewarisi janji-janji itu. Nah, ayat sebelumnya diperlihatkan tentang permohonan untuk bersungguh-sungguh. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. The same commitment, the same effort, the same tenacity, the same perseverance, ketekunan, pengharapan yang sama, usaha yang sama. Agar kamu jangan menjadi lamban. Artinya jangan menjadi orang yang cuek. Jangan menjadi orang yang masa bodoh. Karena untuk kamu bisa mewarisi janji Tuhan, tidak bisa kita jadi masa bodoh. Udahlah, kalau Tuhan jawab ya jawab, kalau enggak ya udahlah, memang nasib gua memang orang yang enggak bisa dijawab Tuhan. Bukan. Jangan pernah berpikir seperti pengemis, gelandangan. Kita semua anak-anak Tuhan, amin. Kita semua anak-anak raja. Kita semua telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang sama. Nah, karena itu berhenti punya mental pinggir jalan. Aku sudah lahir begini, aku sudah lahir miskin, nggak akan ada yang bisa mengubah nasibku. Itu yang namanya pedestrian mindset. Mindset kerdil, mindset miskin, mindset yang terkutuk. Dan Yesus sudah mati untuk pikiran itu. Kita dipanggil untuk menjadi besar, amin. Kita dipanggil, kita boleh lahir miskin. Kita boleh kampungmu itu tidak ada di peta. Di Google Map pun tidak ada. It doesn't matter. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. We are being created and being redeemed for a better and a greater purpose of God. Satu orang bisa membawa perubahan. Laki perempuan tidak ada urusan. Bagi Tuhan tiap-tiap orang akan Tuhan pakai. Saya selalu teringat dengan kisah ini. Mungkin ini menjadi kisah yang kelihatannya cuma klasik. Kalau kita lihat kisah Esther di Alkitab, satu orang membawa perubahan kepada bangsanya pada saat itu. Seluruh dunia loh efeknya. Tetapi bukan cuma itu, legacy sampai turunan demi turunan pun dinikmati oleh orang-orang yang kemudian berhutang budi sama Esther. Kita tahu Esther ini, pada kisah Esther, dia seorang perempuan yang kira-kira ditaruh di dalam rencana Allah, walaupun dia gak berpikir besar. Dia gak pernah berpikir besar untuk hidupnya ini akan menjadi kenangan, menjadi ikon di dalam bangsanya. Dan tindakan ini akan dirayakan setiap tahun, yaitu di dalam bulan Adar, bulan Maret, April, untuk memperingati yang namanya perayaan Purim, di mana bangsa Israel bebas dari genosida, upaya pembunuhan massal seluruh muka bumi orang Yahudi yang ada. Dan kita tahu Esther, dia bilang apa? Doa dan puasa 3 hari, lalu statementnya bilang begini, if I perish, I perish. Kalau aku harus mati, aku akan mati. It's worth it perjuanganku ini. Dan dia lakukan itu. Dan kemudian dia membuat bangsanya selamat. Ada orang di baliknya itu yang mendorong pada waktu dia frustrasi. Makanya doa itu tidak bisa sendirian. Diperlukan sebuah kesatuan, kebersamaan, suami istri bersama-sama. Bila anakmu sudah cukup besar 15-16 tahun atau 11-12 tahun, bagikan visi, bagikan beban yang sama dengan keluargamu, and stand together untuk melihat jawaban doa itu terjadi. Tetapi ada orang di baliknya itu, kita tahu ada Mordekai yang mendorong dan mengatakan, Esther,
Kamu berpikir kalau kamu gak mau bayar harganya. Kamu berpikir kamu bisa selamat. Walaupun kamu di istana, kamu bisa dibunuh di sana. Saudara, hal yang sama dengan Raden Ajeng Kartini. Stella Hasselard adalah orang yang ada di balik daripada frustrasinya Raden Ajeng Kartini. Dia melihat anak-anak perempuan kok enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Anak perempuan hanya bodoh untuk ngurusin rumah dan tidak pernah punya impian lain kecuali menjadi hamba daripada suaminya. Tetapi kemudian Stella mendorong dia sebagai sahabat penanya untuk terus mengatakan, hey, you can make a difference. Kamu bisa untuk bangsamu, untuk memberi pencerahan. Dan akhirnya dia berani mengambil langkah. Mulai dengan PAUD, pendidikan anak sekolah usia dini, mengajarkan mereka membaca. Raden Ajeng Kartini tidak punya mimpi untuk dia jadi astronot, atau dia jadi pilot, atau dia jadi tentara jenderal. Tidak. Dia cuma ingin anak-anak perempuan ini bisa baca. Tapi di tengah-tengah frustrasinya itu, ada orang yang mendorong dia. Tulisan itu kemudian dibukukan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan kita tahu di dalam perjalanan kehidupan Raden Ajeng Kartini, dia mati. Tapi kita tahu dia mati dan dia membawa perubahan. Para wanita, ibu-ibu pada saat ini kalau bisa sekolah, bisa jadi direktur, bisa jadi CEO, bisa jadi apa saja yang saudara inginkan, yang besar, mimpi besar. Karena orang Indonesia yang bersedia untuk membayar harganya ini. Sama dengan Yesus. Dia datang, kalau Esther hidup, Yesus mati. Tapi demi kematiannya itu kita beroleh pembebasan. Kita beroleh kemerdekaan. Kita beroleh kelepasan. Hari ini saya mau mengajak kita semua. Dan tidak kebetulan kalau Raden Ajeng Kartini lahirnya bulan April. Enggak jauh-jauh dari hari Purim. Yaitu kira-kira 20-an April atau Maret. Tergantung maju mundurnya bulan itu. Tapi it's around that month. I think saya percaya tidak ada yang kebetulan. Amin. Mari saat ini kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Dan mari kita sepakat dan beriman untuk bangsa kita. Amin. Boleh kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Praise you Lord.